Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Gimana kabarnya pada hari ini? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Di sini ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ya. Kita kemarin topiknya sudah topik yang kedua ya. Sekarang kita masuki topik yang ketiga ya. Jadi topik yang ketiga kita masuk ke sistem teknik dokumentasi. Nah, tujuannya dalam pelajari ini nanti teman-teman setidaknya dalam sistem informasi akuntansi atau sistem teknologi informasi, teman-teman bisa menjelaskan apa itu bagaimana cara menyusun sebuah teknik dokumentasi, menyusun sebuah diagram alur data semacam itu ya. Terus kemudian mempelajari sebuah proses-proses dalam penyusunan dokumentasi semacam itu. Nah, ini nanti bisa digunakan untuk teman-teman semuanya ketika melakukan entah itu riset, entah itu sebuah laporan kuliah kerja usaha, di mana biasanya kebanyakan yang dibahas mengenai entah itu prosedur, mekanisme, ya, kemudian dan teknik-teknik penginputan dan seterusnya. Nah, itu nanti sebetulnya ada relevansinya dengan materi kita terkait dengan sistem teknik dokumentasi. Jadi dalam sebuah sistem informasi akuntansi itu ada salah satu mekanisme atau teknik dalam hal pendokumentasian. Itu nanti yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada topik kali ini yang ketiga. Nah, jadi berbicara mengenai teknik dokumentasi, kita kenali dulu apa saja ya alat-alat dalam pendokumentasian atau alat-alat dokumentasi itu apa saja ya. Yang pertama itu mengenai diagram arus data. Nah, diagram arus data ini biasanya berisi deskripsi grafis ya mengenai sumber data ya, kemudian arus data, proses transformasi ya, kemudian penyimpanan data dan tujuan dari data tersebut, namanya diagram alur data. Yang kedua, bagan alir. Bagan alir ini dia mendeskripsikan secara grafis sebuah sistem ya. Jadi jenis dia bagan alir ini nanti akan menjelaskan mengenai bagaimana alur sebuah dokumentasi, alur sebuah proses dalam pendokumentasian. Nah, secara definisi ya secara konsep itu merupakan sebuah deskripsi grafis sebuah sistem. Jadi dia membuat grafis dalam sebuah sistem. Nah, bagan alir ini memiliki beberapa jenis ya. Yang pertama ada bagan alir dokumen atau bagan arus dokumen ya. Jadi nanti dokumen dalam menyusun sebuah sistem itu apa saja yang dibutuhkan. Kemudian bagan alir itu sistem, bagan alir sistem yang kedua. Nah, ini bagaimana arus sebuah sistem itu ya. Jadi mulai dari awal, kemudian masuk ke penginputan nanti siapa yang validasi, kemudian dokumennya apa saja, sampai nanti alur itu selesai ya. Yang ketiga, bagan alur program ya, bagan alir program atau bagan arus suatu program ya. Kemudian ini berbicara mengenai nanti program-program apa yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, diagram proses bisnis. Nah, ini diagram proses bisnis ini secara konsep bahwasanya dia menjelaskan, mendeskripsikan secara grafis mengenai proses-proses suatu bisnis yang digunakan dalam perusahaan. Jadi proses-proses bisnis yang digunakan dalam perusahaan ya. Nah, ini itu alat-alat dokumentasi yang perlu kita butuhkan dalam sistem teknik dokumentasi. Nah, kemudian yang selanjutnya mengenai diagram arus data ya. Yang pertama, diagram arus data. Berbicara mengenai diagram arus data, itu diagram ini menjelaskan bagaimana sebuah alur atau mekanisme data ya, atau arus data dalam sebuah organisasi ya.
yang disusun secara grafis ya, secara grafis atau bisa berupa simbol atau gambar semacam itu. Nah, dalam menyusun diagram arus data ini dia menggunakan simbol-simbol untuk mempresentasikan sebuah diagram tersebut, atau simbol-simbol itu memiliki makna, simbol-simbol yang memiliki makna untuk bisa dibaca oleh pembaca atau pengguna. Bagaimana sih sebetulnya alur dari sebuah dokumentasi tersebut atau alur sebuah proses dalam sistem tersebut. Nah itu. Ya, jadi dalam diagram arus data itu ada 4 simbol ya, yang biasanya digunakan untuk merepresentasikan sebuah elemen-elemen dalam dalam arus data ya. Jadi 4 elemen yang menjadi representasi sebuah simbol itu, yang pertama terkait sumber dan tujuan data. Nah, sumber dan tujuan data ini merupakan sebuah entitas untuk mengirim atau menerima data yang digunakan atau yang dihasilkan oleh sebuah sistem ya. Jadi tujuan sumber dan tujuan ini berarti dia sebuah entitas untuk mengirim atau menerima data yang digunakan atau dihasilkan oleh sebuah sistem. Kemudian yang kedua, arus data ini merepresentasikan sebuah perpindahan data dari satu tempat ke tempat lain. Ya. Dan yang ketiga, proses transformasi ya. Jadi proses pemindahan data, proses sebuah transformasi data ya. Ya, jadi pemindahan dari satu tempat ke tempat lain ya. Kalau tadi arus data itu perpindahan, kalau transformasi berarti memindahkan semacam itu. Yang keempat, penyimpanan data ya. Jadi dia semacam tempat untuk menyimpan sebuah data. Nah, kalau kita lihat simbol-simbol dalam diagram arus data ini ada 4. Ini ada contohnya, ini persegi. Persegi ini yang dinamakan sumber dan tujuan. Nah, sumber dan tujuan, jadi nanti teman-teman kalau menyusun sebuah arus data atau flowchart ya, itu setiap bagian itu ada, setiap gambar atau simbol itu ada maknanya sendiri-sendiri. Misalnya persegi ini dinamakan sumber dan tujuan data dalam diagram arus data atau alir data. Ini sumber dan tujuan ini berarti kan dia menjelaskan mengenai bahwasanya dalam aktivitas sebuah organisasi itu terjadi proses pengiriman data dan penerimaan data serta sistem yang serta tujuan ya dari sebuah data tersebut. Nah, ini dilambangkan dengan kotak persegi. Kalau persegi panjang nanti beda lagi soalnya itu maknanya. Nah, ini kita bahas persegi dulu. Yang kedua ada garis melengkung terus ada panah. Ini berarti maknanya namanya kalau dalam diagram arus data namanya arus data. Nah, arus data ini menunjukkan bahwasanya data itu prosesnya mau keluar atau masuk ke dalam semacam itu. Nah, ini merepresentasikan atau menjelaskan mengenai bahwa data itu dimasukkan atau dikeluarkan. Nah, ini direpresentasikan dengan simbol garis melengkung terus ada panahnya. Nah, panah ini menunjukkan arahnya kemana semacam itu. Kemudian yang ketiga ada lingkaran. Lingkaran di sini namanya dalam diagram arus data itu proses-proses transformasi atau pemindahan ya. Nah, ini menjelaskan bahwasanya dalam gambar tersebut atau simbol tersebut itu dalam suatu perusahaan itu terjadi proses mentransformasikan atau memindahkan ya data dari inputan ke outputan ya. Nah, biasanya kalau lingkaran ini namanya gelembung ya atau bubble ya, itu kalau istilahnya asing itu bubble. Kemudian yang keempat itu ada garis 2 secara horizontal ya, secara sejajar dan horizontal. Itu maknanya dalam sebuah diagram arus data itu sebuah penyimpanan data. Nah, jadi
itu merepresentasikan atau menjelaskan bahwasanya dalam aktivitas tersebut terjadi penyimpanan data. Nah, itu disimbolkan dengan dua garis horizontal ya, sejajar. Yang kelima atau terakhir itu terkait dengan segitiga. Segitiga di sini maknanya adalah pengendalian internal. Kalau namanya, dari nama simbol segitiga itu pengendalian internal. Maksudnya apa? Dalam sebuah perusahaan tersebut itu terjadi sebuah proses pengendalian secara internal ya. Dan nanti itu biasanya diberikan nomor semacam itu ya. Kemudian nanti ada penjelasan tambahan ya yang diberikan di dalam sebuah tabel. Nah, itu jadi sebetulnya ada 1 2 3 4 5 ya, 5 simbol diagram arus data yang merepresentasikan 4 elemen arus data tersebut. Atau 5 elemen arus data. Nah, ini sekarang gambar contoh elemen diagram arus data. Nah, misalnya ini dimulai dari sumber data dulu ya. Itu kita kasih kode huruf A ya. Kemudian kita kasih panah, itu namanya arus data, kita kasih kode B. Kemudian lingkaran itu proses yang pertama, kita kasih kode C. Kemudian kita buat 2 panah. Yang pertama masuk ke lingkaran yang kedua, kita kasih kode D, itu namanya arus data. Yang panah yang kedua itu kita hubungkan dengan kotak atau tujuan data dengan kita kasih kode huruf J ya, itu juga panahnya itu namanya arus data, kita kasih kode E. Kemudian dari lingkaran yang kedua ya, proses data yang kedua, kita kasih panah bolak-balik ya ke penyimpanan data, kita kasih kode huruf H. Itu panah yang bolak-balik tadi kita kasih kode G, huruf G. Itu maksudnya arus data juga. Nah, baru pemrosesan yang kedua ini kita juga hubungkan ke arus data dengan kotak yang terakhir ya. Itu yang kedua itu dengan nama tujuan data kita kasih kode huruf K. Nah, arus data yang itu kita kasih huruf I. Nah, ini contoh elemen diagram arus data kalau kita gambarkan dalam sebuah gambar ya. Jadi itu mengenai elemen diagram arus data. Nah, kemudian dari elemen arus data ini kita bisa susun sebuah diagram arus data. Misalnya ini kita contohkan dari konsep tadi ya, konsep elemen diagram arus data, kita coba kita contohkan pada sebuah perusahaan perbankan ini ya, perusahaan perbankan. Misalnya kita mengamati diagram arus data dari proses pembayaran nasabah atau pelanggan ya. Nah, ini lebih cocoknya kalau kita berbicara mengenai perusahaan perbankan itu nasabah atau debitur semacam itu. Nah, misalnya dimulai dari pertama nasabah atau pelanggan, kita kasih kode huruf A. Dia melakukan pembayaran ya. Pembayaran ke bank. Nah, bank di sini melakukan pemrosesan pembayaran, kita kasih kode C ya. Proses pembayaran, ada lingkaran gitu. Terus kita masukkan ke deposito ya. Kalau dia nasabah nasabah funding ya, kita masukkan ke deposito atau nanti di situ disimpan ke dalam bank ya. Jadi diproses ke dalam bank menjadi sebuah deposito atau informasi mengenai nasabah deposito. Itu kita kasih kode E misalnya yang deposito. Nah, kemudian pemrosesannya di bank itu sebagai nasabah funding itu kita masukkan ke dalam
bank dengan kita kasih kode huruf J. Nah, dari proses pembayaran itu kan tadi kita pilah ya, dia nasabah deposito atau funding ataukah lending. Kalau lending kita proses ketika dia membayar sebuah membayar uang atau memberikan uang, mengirimkan uang tersebut kita proseskan lebih lanjut kalau dia nasabah kredit ya atau lending. Kita kasih kode D, kita masukkan ke pemrosesan yang kedua, lingkaran yang kedua itu untuk memproses memperbarui piutang. Kita kasih kode huruf F misalnya. Nah, utang yang sudah diperbarui ini kita simpan ke dalam data piutang sebuah nasabah. Kita kasih kode huruf H kalau dalam ini. Nah, arus datanya kita kasih huruf G, itu proses pembaruan atau data pembaruan utang harusnya. Nah, kemudian dari proses pembaruan piutang itu yang proses nomor 2 itu kita linkkan ke manajer kredit sebagai informasi piutang, sehingga manajer kredit dia bisa tahu bagaimana kondisi piutang seorang nasabah dengan kode tertentu atau nomor rekening tertentu itu sudah diperbarui atau belum, semacam itu. Nah, ini memang bisa digunakan sebagai pengendalian juga nantinya ya, ketika nanti ada pembaruan piutang terus itu belum disimpan di file piutang, nanti manajer kredit akan mengetahui ya, semacam itu, karena dia mendapatkan informasi. Nah, ini salah satu contoh diagram arus data pada perusahaan perbankan. Nah, kemudian yang kedua, yang selanjutnya ini mengenai bagan alir. Bagan alir ini berbicara mengenai simbol-simbol dalam sebuah proses alir dokumen ya, atau prosedur sebuah kegiatan dalam perusahaan. Jadi bagan alir ini secara konsepnya bahwa dia merupakan teknik menganalisa ya yang bergambar ya. Dari teknik analisa gambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek dari sebuah sistem informasi secara jelas, ringkas dan logis ya. Karena dengan adanya teknik analisa bergambar ini akan memudahkan, tujuannya apa? Memudahkan pembaca atau pihak yang berkepentingan tentang informasi sebuah perusahaan nantinya memang untuk mengambil keputusan. Nah, bisa jadi ini bisa digunakan untuk internal maupun eksternal, semacam itu. Lebih kalau dia berbicara mengenai kegiatan internal ya biasanya dia dibutuhkan oleh internal, karena itu nanti untuk membantu memudahkan bagaimana sih sebuah proses kegiatan aktivitas dalam perusahaan tersebut. Terus atau mungkin bagan alurnya bagaimana, mekanismenya bagaimana. Nah, itu nanti itu digambarkan dalam sebuah simbol ya. Itu memang untuk memudahkan. Nah, itu namanya teknik analisa bergambar ya, secara definisi. Nah, itu ada dalam kegiatan kita masukkan kalau dalam sistem teknologi informasi kita masukkan sebagai bagan alir. Nah, simbol-simbol ini biasa disebut flowchart kalau teman-teman istilah sehari-harinya ya, itu dalam sistem teknologi informasi namanya flowchart. Flowchart ini ada beberapa jenis simbolnya. Yang pertama itu ada simbol dokumen. Nah, simbol dokumen ini digunakan untuk simbol penginputan atau output dalam sebuah aktivitas ya. Nah, kalau kita representasikan dalam sebuah bagan alir itu yang pertama ada simbol input, nanti ada simbol proses dan simbol output atau keluaran. Kita masuk yang simbol input dulu. Yang pertama itu dokumen. Dokumen itu digambarkan seperti kita lihat di slide. Jadi bentuknya bukan persegi ya, tapi persegi tapi ada setengah lengkungan, istilahnya seperti itu. Kemudian dari persegi ada setengah lengkungannya kita
kasih beberapa kopian itu berarti maksudnya salinan dokumen ya. Jadi berbagai salinan dokumen dalam bentuk kertas. Jadi itu dia bisa itu maksudnya apa? Jadi dokumen itu terdiri dari beberapa lembar dokumen ya yang diwujudkan dalam bentuk fisik berupa kertas. Makanya di sudut kanan atas itu ada beberapa tingkatan. Nah, itu maksudnya berbagai salinan dokumen. Sedangkan kalau yang satu tadi tunggal itu maksudnya dokumen laporan baik elektronik maupun kertas. Kemudian ini ada simbol yang ketiga, simbol input yang ketiga itu output elektronik ya. Jadi kayak apa ya ini? Bentuknya itu seperti setengah panah tapi setengah elips ya, setengah elips dan setengah panah. Output elektronik maksudnya, namanya output elektronik, itu simbol output elektronik. Maksudnya apa? Jadi informasi-informasi yang direpresentasikan dari simbol tersebut itu berupa tampilan alat output elektronik, seperti misalnya ada terminal, monitor, dan layar semacam itu ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau menggambar sebuah prosedur atau membuat desain prosedur dari sebuah sistem informasi, simbol itu ketika ada kegiatan yang melibatkan monitor atau layar atau alat-alat elektronik ya, entah itu terminal ya, misalnya berupa audio visual ya, itu bisa menggunakan simbol ini yang ketiga. Dan yang keempat ini ada simbol trapesium ya. Ini berupa entry data elektronik. Jadi dalam simbol tersebut menjelaskan bahwasanya di situ ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan penginputan dengan menggunakan teknologi atau alat-alat elektronik, misalnya komputer ya, tablet, telepon, gadget ya, dan lain sebagainya. Itu kemudian ada simbol lainnya lagi yang kayak tadi ya, output elektronik tapi dihubungkan dengan entry data elektronik. Jadi maksudnya simbol itu, alat itu untuk merepresentasikan bahwasanya alat itu diinput dan dikeluarkan menggunakan alat-alat elektronik ya. Seperti jadi ini menjelaskan mengenai sebuah entry data dan simbol untuk outputnya digunakan secara bersama-sama. Jadi alat itu digunakan secara bersama-sama mulai dari penginputan sampai output atau pengeluarannya dengan menggunakan alat elektronik. Alat elektroniknya tadi bisa komputer, tablet, gadget, telepon, dan seterusnya. Kemudian dalam bagian alir ini ada simbol pemrosesan juga. Nah, simbol pemrosesan ini persegi panjang ya. Ini maksudnya itu pemrosesan menggunakan komputer ya. Jadi persegi panjang itu merepresentasikan atau menjelaskan bahwasanya di dalam sebuah perusahaan itu terdapat kegiatan berupa pemrosesan yang dilakukan dengan menggunakan alat komputer. Pemrosesan dengan menggunakan alat komputer ya. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya dalam simbol pemrosesan ini juga ada trapesium ya, sama kaki terbalik, itu maksudnya operasi manual. Ya, operasi manual ini menjelaskan bahwasanya di situ terjadi sebuah proses, dalam perusahaan itu terjadi aktivitas pemrosesan tapi secara manual ya. Misalnya pengecekan dokumen. Nah, itu kita kalau pengecekan dokumen bisa kita gambarkan atau kita representasikan kalau dalam sebuah flowchart atau arus data, gambar arus data menggunakan trapesium sama kaki tapi dibalik ya. Trapesium sama kaki dibalik. Nah, itu operasi manual maksudnya seperti itu. Kalau yang persegi tadi kan pemrosesan secara komputer, menggunakan alat komputer ya. Jadi penginputan ya, dengan menggunakan alat komputer. Bisa misalnya aplikasi yang terhubung dengan mesin kasir. Kemudian ada semacam kayak kalau di dalam
Misalnya kalau penjual retail itu dia sekarang sudah minimarket atau supermarket sudah memiliki alat sensor barcode. Nah, itu membacanya itu menggunakan sensornya, tapi nanti penginputannya dia otomatis langsung tersimpan ke dalam sebuah komputer dan langsung dimasukkan ke dalam komputer. Itu dia yang memproses itu komputer. Nah, itu kalau kita menggambarkan sebuah alur, ya misalnya alur penjualan dari kasir, ya, atau mesin kasir, alat sensor itu bisa menggunakan kode atau simbol persegi seperti yang kita lihat. Kemudian yang ketiga simbol penyimpanan. Nah, simbol penyimpanan ini yang pertama menggunakan bentuk silinder, ya. Ini namanya kalau dalam flowchart namanya database, ya. Simbol sebuah database. Maksudnya apa? Jadi dalam simbol database di sini dia menjelaskan bahwasanya dalam aktivitas perusahaan dengan menggunakan kode itu atau simbol silinder itu, bahwasanya data itu disimpan, ya, secara elektronik dalam sebuah database, ya, semacam itu. Kemudian ada yang lingkaran tapi ada ekornya, mirip kayak peluit. Nah, ini maksudnya pita magnetik, di mana maksudnya dalam aktivitas sebuah perusahaan, ya, data itu disimpan dalam sebuah pita magnetik, ya. Nah, pita magnetik ini merupakan media sebagai penyimpanan atau backup ketika terjadi kehilangan data dan seterusnya. Nah, kalau pita magnetik ini biasanya dia memang namanya aja pita magnetik, itu secara logika atau secara logis bahwasanya dia itu menyimpan data-data berupa file, biasanya seperti itu. File, ya, file itu bisa berupa file-file tulisan, bisa file gambar, semacam itu. Sedangkan kalau yang database tadi, ya, data yang disimpan secara elektronik dalam database, ya. Tuh. Itu bisa juga merepresentasikan kalau silinder itu bisa jadi mungkin ya itu penyimpanan secara elektronik, ya. Nah, kemudian selanjutnya simbol penyimpanan selanjutnya ada segitiga terbalik, ada dikasih kode N, ya. Ini maksudnya adalah file dokumen kertas. Jadi segitiga ini merepresentasikan bahwa dalam aktivitas perusahaan tersebut dia menyimpan sebuah file atau dokumen berupa kertas. Kalau yang tadi yang kayak peluit tadi berupa file, silinder juga berupa file. Sedangkan kalau di segitiga terbalik ini berupa kertas buku, ya, arsip, notulen, ya, dan selanjutnya dan seterusnya dan lainnya. Nah, itu jadi kita sedikit sudah bisa istilahnya bisa mendapatkan gambaran, ya. Kalau silinder itu biasanya dia disimpan dalam alat elektronik, bisa komputer, bisa bisa komputer, ya, bisa memori. Tapi kalau yang pita magnetik itu kan berarti dia spesifik memang itu disimpan di pita magnetik, ya, piringan hitam, ya, bisa flash disk semacam itu, ya. Nah, itu. Kemudian penyimpanan yang selanjutnya ini berupa jajar genjang. Itu maksudnya jurnal atau buku besar. Jadi maksudnya jajar genjang di sini berarti dalam aktivitas perusahaan tersebut terjadi penyimpanan atau penjurnalan buku besar akuntansi yang di sini maksudnya berbasis kertas semacam itu. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya ada simbol arus dan lainnya. Nah, simbol arus dan lainnya ini ada 3, ya. Ini simbol arus dan lainnya itu yang pertama itu ada garis lurus, terus ada panah. Ini maksudnya arus pemrosesan namanya, ya. Jadi itu simbol itu namanya arus pemrosesan atau arus dokumen. Jadi dia memang menjelaskan dalam aktivitas perusahaan itu terjadi pengarahan arus pemrosesan dokumen, ya. Nah, itu garisnya lurus, ada panahnya. Panah itu mata panahnya itu menunjukkan arahnya. Garis itu menunjukkan arusnya. Sedangkan ada yang
garis tapi zigzag ya, itu hubungan komunikasi. Jadi di situ maksudnya ketika ada garis zigzag terus ada mata panah, itu menunjukkan hubungan komunikasi dari satu bagian ke bagian lain. Nah, ini merepresentasikan mengenai transmisi data dari satu lokasi ke lokasi lain. Jadi satu lokasi itu berarti berbeda letak geografisnya ya. Nah, itu. Jadi itu bisa dimaknai semacam itu. Yang selanjutnya ada simbol lingkaran tapi kecil ya. Ini maksudnya konektor dalam halaman. Jadi menghubungkan arus pemrosesan pada halaman yang sama ya. Penggunaannya ini untuk menghindari garis-garis yang melintasi halaman, biasanya seperti itu. Biar tidak, ini maknanya itu hubungan, mengoneksikan antara satu bagian ke bagian yang lain tanpa memberikan garis melintang. Karena apa? Kadang ada sebuah flowchart itu garis itu kalau dihubungkan secara terus menerus itu kadang nanti terjadi garis yang kadang mengganggu pembaca untuk memahami sebuah proses, atau malah nanti bikin bias karena itu bisa mengecoh garis itu. Makanya biar tidak terjadi apa ya istilahnya crowded sebuah garis ya, atau terjadi kebanyakan garis, intinya seperti itu, biar tidak terjadi overlapping, maka bisa menggunakan sebuah lingkaran kecil. Berarti maknanya nanti lingkaran kecil itu maksudnya lanjutannya dari mana semacam itu ya. Jadi nanti ada kodenya, itu biasanya dikasih kode angka semacam itu ya. Kasih kode angka itu maknanya oh ini dari bagian mana, itu nanti itu menggunakan itu lingkaran kecil. Kemudian ada juga ini seperti panah ya, seperti arah itu ya, tapi ke bawah besar, itu namanya konektor luar halaman. Jadi dia menghubungkan kalau dalam flowchart itu berbeda halaman, itu menghubungkannya biar pembacanya mudah itu menggunakan konektor yang ini seperti anak panah ke bawah itu ya, anak panah ke bawah persegi besar. Jadi gambar bidang tapi seperti anak panah ke bawah. Nah, itu menjelaskan mengenai entry dari halaman mana ke halaman mana, atau keluaran dari halaman mana ke mana semacam itu, atau dari halaman satu ke halaman lainnya. Nah, itu maknanya seperti itu. Itu untuk simbol arus yang seperti anak panah ke bawah ini ya. Kemudian ini yang selanjutnya ini simbol arus mengenai bentuknya elips seperti itu ya, elips itu ya. Itu maksudnya terminal ini berarti kan suatu kumpulan ya. Jadi titik temu ya, dari awal, akhir, atau titik interupsi. Jadi mulai titik temu antara satu bagian ke bagian lain ya, sebuah akhir dari proses satu bagian menjadi awal dari bagian lain, itu namanya terminal. Nah, itu dilambangkan dengan seperti elips seperti itu. Kemudian yang ketiga ada semacam belah ketupat layang-layang. Ini nama simbolnya keputusan. Jadi di sini maksudnya ketika ada lambang belah ketupat itu berarti sudah terjadi pembuatan keputusan atau langkah untuk mengambil keputusan. Nah, itu. Kemudian ada garis ya, garis bercabang, berarti ini anotasi atau mungkin ada catatan tambahan. Jadi di sini memang ada maknanya apa? Ketika ada garis bercabang seperti itu berarti dia ada penambahan komentar secara deskriptif atau penambahan deskripsi, atau ada beberapa catatan penjelas. Nah, ini simbol-simbol bagan arus data atau bagan alir data atau yang biasa dinamakan flowchart ya. Flowchart semacam itu. Nah, nanti teman-teman setelah ini perlu teman-teman pahami, karena nanti ketika membuat sebuah desain sistem, alur sistem atau prosedur lah, atau proses sebuah sistem itu menggunakan bagan alur ini ya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu bagan alur dokumen ya, atau dokumen flowchart ya. Nah, bagan alur dokumen ini di sini ada jenis-jenis bagan alur ya dalam sebuah aktivitas perusahaan. Yang pertama
itu mengenai bagan alur dokumen atau dokumen flowchart. Itu apa? Untuk mengilustrasikan bahwasanya arus dokumen itu dihubungkan ya ke antar bagian ya. Dan itu siapa yang bertanggung jawab dalam bagian tersebut dalam organisasi ya. Jadi itu untuk mengilustrasikan bahwasanya arus dokumen itu dari satu tempat ke tempat lain dan data itu diantar dari satu tempat ke tempat lain ya, yang dipertanggungjawabkan dalam sebuah organisasi ya. Nah yang kedua, bagan alur pengendalian internal. Nah ini untuk menjelaskan, menganalisa dan mengevaluasi pengendalian internal. Kemudian yang ketiga ada bagan alir sistem ya, atau sistem flowchart. Nah itu menggambarkan hubungan antar input, proses, penyimpanan dan output. Nah contoh bagan alurnya bisa kita lihat ya pada gambar ini ya. Jadi dari terminal penjual, misalnya contoh bagan alur sistem pemrosesan penjualan ya, sebuah perusahaan, mulai dari terminal penjualan dimasukkan ke data penjualan, diedit ya, terus ada tanda terima pelanggan, kemudian diperbarui ke database untuk disimpan ya, atau diklasifikasikan, ada database piutang, persediaan, penjualan dan buku besar. Setelah itu dilanjutkan ke sistem pemrosesan permintaan. Nah, nanti dimasukkan ke dalam status akun pelanggan, status persediaan dan analisis pelanggan. Nah, ini salah satu contoh bagan alur sistem pemrosesan dalam sistem penjualan sebuah perusahaan. Nah, ini ada lagi contoh hubungan antar bagan alur sistem dan programnya. Dari mulai penyimpanan ya. Jadi ada input ke proses. Proses itu disimpan di dalam pemrosesan itu ada penyimpanan ya. Sebelum penyimpanan itu sebetulnya dimasukkan ke edit dulu, edit data. Jika memenuhi syarat ya dilanjutkan ya, dikalkulasi, diperbarui catatan, masukkan ke database pembaruan, baru nanti disimpan. Setelah itu dikeluarkan melalui output semacam itu. Nah kemudian diagram dalam proses bisnis ya itu ada beberapa simbol lagi ya. Nah ini untuk apa ya? Untuk memudahkan pembaca dalam memahami sebuah proses aktivitas perusahaan ya. Misalnya kita dalam diagram proses bisnis itu ada lingkaran kecil. Ini berarti lingkaran kecil tapi garis tepinya itu tipis. Itu simbol sebuah permulaan atau mulainya sebuah proses sistem ya. Jadi mulai atau permulaan proses sistem informasi atau sistem perusahaan yang diwakili dengan ditunjukkan lingkaran kecil tapi tipis. Kemudian yang kedua ada lingkaran kecil juga tapi tebal, itu namanya akhir. Jadi akhir sebuah proses ya. Nah itu menunjukkan akhir sebuah proses. Kalau dalam sebuah dalam sistem atau desain sistem ada gambar lingkaran kecil tebal, itu berarti sistem prosesnya itu sudah berakhir di situ. Kemudian ada persegi tapi sudutnya itu melengkung ya, tumpul sorry. Itu maksudnya gak simbol aktivitas dalam proses. Nah ini menunjukkan bahwasanya aktivitas itu dalam sebuah perusahaan itu terjadi sebuah pemrosesan, aktivitas pemrosesan ya. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya belah ketupat tadi keputusan ya, berarti itu sudah masuk ke ranahnya pengambilan keputusan. Garis ada panahnya itu menunjukkan arus, tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Terus mata panahnya itu menunjukkan arah. Kemudian kalau di sini ada juga garis putus-putus ya. Ada anak panah tapi putus-putus. Kemudian ada mata panahnya menunjukkan arah. Ini maksudnya informasi anotasi. Jadi maksudnya dalam anak panah putus-putus itu kan terjadi proses penjelasan tambahan atau pendefinisian ada catatan tambahan semacam itu ya, yang dibutuhkan dalam menjelaskan sebuah simbol tersebut. Nah itu pakai anak panah putus-putus tersebut.
Nah, dalam mempersiapkan diagram proses sebuah bisnis ada beberapa pedoman. Ya, pedoman. Yang pertama itu melakukan identifikasi dan memahami dulu proses bisnis tersebut, ya. Kemudian yang kedua mengabaikan komponen-komponen tertentu. Kita harus fokus pada komponen-komponen yang menjadi prioritas. Kemudian yang ketiga memutuskan seberapa detail masukan-masukan, ya. Seberapa mendetailnya nanti input-input yang akan dimasukkan. Kemudian yang keempat mengelola bagan alirnya kita desain sedemikian rupa biar nanti mudah dipahami. Yang kelima memasukkan setiap proses bisnis itu ke dalam diagram untuk bisa untuk memudahkan, intinya memudahkan pemangku kepentingan untuk melihat bagaimana proses bisnis dalam organisasi tersebut atau dalam perusahaan tersebut. Kemudian ada yang keenam itu menggambar sketsa dasar, ya. Diagram proses bisnis, buat dulu sketsanya juga, ya, sketsa set plan, ya, atau blueprint cetak birunya. Dan yang ketujuh menggambarkan salinan dari diagram proses bisnis atau menggambarkan salinan dari sketsa tersebut, ya, untuk diimplementasikan. Nah, itu tadi beberapa materi yang saya sampaikan dalam topik mengenai teknik dokumentasi. Dari saya cukup sekian, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.